Tarian ini telah dilakukan sejak abad ke-13. Bermula dari sebuah tempat bernama Konya, sebuah provinsi di negara setengah Asia, setengah Eropa, Turki. Gerakan berputar yang penuh dengan makna spiritual dan menyebarkan nilai spiritual tersebut ke berbagai belahan dunia, bahkan hingga ke pelosok negeri ini. Di salah satu sudut kota Pekalongan inilah berkembang sebuah komunitas zikir di bawah pimpinan seorang Habib yang bersahaja. Habib Muhammad Syahab. Kegemaran pada dunia seni bisa jadi yang membuat kepribadiannya begitu lembut dan bersahaja. Habib Muhammad Syahab memimpin komunitas zikir Keraton Pekalongan dengan pendekatan yang sangat berseni. Ini hanya sebuah jamaah atau komunitas. Tapi karena kebetulan rumah saya itu berdomisilinya di Kelurahan Keraton ya, Pekalongan, udahlah kita sebut aja Majelis Zikir Keraton. Toh setiap malam Selasa kita menjalankan zikir bersama di rumah saya yang kebetulan domisilinya di Keraton Pekalongan. Jadilah Majelis Zikir Keraton. Alhamdulillah malam ini kita seperti biasa berkumpul untuk menjalankan. Dimulai dari komunitas zikir inilah, beliau dipertemukan dengan Dervish Dance. Tarian yang disebutnya sebagai tarian Darwis ini adalah pertemuan antara jiwa seni dan keinginannya meningkatkan pemahaman spiritual anggota komunitas zikirnya. Nah, karena sekarang dunia internet sudah maju, saya banyak melihat tari Darwis itu di belahan dunia, lebih-lebih setelah dibawa oleh Syekh Nazim dengan Naqsyabandiyahnya ke Indonesia. Itu lebih marak lagi sekarang di Indonesia. Nah, dari situlah saya belajar. Kemudian tentu saja dengan channeling atau bertawasul kepada sang kreator, yaitu Syekh Jalaluddin Ar-Rumi. Zikir, wirid, membaca Al-Quran, bermunajat dengan sholat adalah cara utama mereka meningkatkan kesadaran spiritual. Menari Darwis adalah vitamin tambahan untuk memperoleh kesadaran spiritual tersebut, kesadaran spiritual menuju Tuhan. Intinya tari Darwis adalah merupakan pendukung bagi proses spiritual kami, bukan inti atau tujuan. Bipung sapaan akrab Habib Muhammad tak pernah mewajibkan anggota komunitas zikirnya untuk menari Darwis. Seperti halnya garis tangan, setiap orang memiliki perminatan yang berbeda. Bagi Habibmu, niat baiknya untuk berkesenian dilakukan semata-mata untuk memperoleh ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, innamal a'malu biniyat, bahwa segala perbuatan itu tergantung dari niatnya. Kita bekerja pun bisa menjadi ibadah kalau diniatkan untuk beribadah. Nah, di dalam kita menari, berseni, melukis, seni apapun, kalau itu diniatkan mendukung spiritual kita, insya Allah Allah akan menerima itu sebagai suatu ibadah. Kembali kepada niatnya dari asalnya. Belum lagi berbagai makna filosofis yang terkandung dalam komponen-komponen tarian tersebut. Pakaiannya yang serba putih mengandung makna kesucian. Kesucian yang melambangkan kain kafan dan mengingatkan kita pada suatu saat kita akan kembali ke hadirat Allah. Dan kita menggunakan topi yang disebut sike,
itu sebetulnya mirip dengan batu nisan. Kemudian pada saat menari, tangan kita yang kanan menghadap ke atas. Ini melambangkan setiap saat kita menerima rahmat atau karunia dari Allah. Kemudian yang kiri kita menghadap ke bawah. Bahwa mengingatkan kita bahwa seyogyanya manusia senantiasa memberikan cinta kasihnya kepada seluruh makhluk Allah yang ada di alam semesta ini. Bukan sekadar mengambil manfaat kebaikan dari tari darwis, Habib Muhammad Syahab melengkapinya dengan kearifan lokal, kearifan budaya Jawa Tengah, bahkan Melayu. Harmonisasi indah yang membawa mereka dikenal sebagai kelompok kesenian sufi multikultur Pekalongan. Selain kota batik, Pekalongan juga dikenal sebagai kota pesisir. Di kota ini terdapat salah satu tempat pelelangan ikan yang besar di pantai utara Jawa. Sebagai kota pesisir, Pekalongan adalah kota multi etnis. Keanekaragaman inilah yang memberi inspirasi Habib Muhammad Syahab untuk menggabungkan tari darwis dengan beberapa budaya lokal. Memang kami berusaha mengembangkan tari darwis sesuai dengan culture Indonesia. Karena itulah kami menggunakan musiknya dengan gending Jawa, marawis, sesuai dengan nama komunitas kami, kesenian sufi multikultur. Jadi tari darwis yang sudah membumi dengan budaya Indonesia. Di tempat asalnya, tari darwis diiringi seruling yang disebut nei. Seruling ini pun mengandung makna filosofis yang dalam. Seruling yang dipotong dari pohon bambu tempatnya berasal, melantunkan suara yang mendayu-dayu, menyayat hati, melambangkan jiwa manusia yang menjerit dan tersiksa karena menjauh dari Sang Khalik, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya pada saat kita mendengarkan seruling itu mendayu-dayu, hendaknya kita ini sadar bahwa kita ini harus merasakan bahwa kita senantiasa bersama Allah dan hakikatnya kita tidak pernah terpisah dari Sang Pencipta. Memilih gamelan untuk mengiringi tari darwisnya juga dipenuhi dengan makna spiritual. Nah, filosofi-filosofi itu banyak juga di budaya Jawa ya, seperti kenapa di dalam gamelan itu ada gong. Gong kalau dibunyikan berbunyi gong artinya Allah itu Maha Agung, jadi gong gitu. Nah, artinya para sufi wali-wali yang menyebarkan Islam di tanah Jawa itu tidak lepas dari filosofi-filosofi tersebut. Bukan hanya melengkapinya dengan gending Jawa, penggemar seni lukis ini juga menggabungkan dengan calung Banyumasan dan memasukkan tarian zapin khas Melayu sebagai pelengkap tari darwis. Tak salah jika kelompok ini memasukkan kata multikultur sebagai penanda eksistensi mereka.
Karena harmonisasi berbagai unsur tersebut membuat keunikan tersendiri bagi komunitas mereka. Keunikan inilah yang difasilitasi oleh pemerintah Kota Pekalongan dengan menyertakan mereka dalam Festival Kesenian Daerah Jawa Tengah. Dan pengembangan budaya ini sudah kita lakukan, satu contoh adalah kita memfasilitasi dalam bentuk-bentuk festival, kemudian mengirim grup-grup ini ke satu tempat sehingga mereka bisa mempentaskan kegiatannya. Salah satu contoh yang sudah kita lakukan adalah di komunitas zikir keraton yang dipimpin oleh Habibmu, dan ini adalah multikultural, Pak. Ini kemudian kita coba ikutkan festival, ternyata mendapatkan juara. Kreasi dan modifikasi yang mereka lakukan pada tari Darwis ini bukan hanya memberikan kesempatan anggota komunitas ini untuk dikenal. Perbedaan yang ada di antara anggota komunitas menjadi lebur dalam pemahaman yang sama sebagai manusia ciptaan Tuhan. Memang alhamdulillah dengan kita setelah mengkreasikan kesenian seperti sekarang ini, satu memang manfaat yang saya rasakan itu kami menjadi lebih solid. Karena di dalam satu pagelaran atau pentas itu tidak ada satupun yang lebih penting dari yang lain. Semuanya sama penting. Menurut saya yang sudah kami rasakan ini, kesenian itu menambah erat persaudaraan komunitas kami, Majelis Zikir Keraton ini. Lebih dari semuanya, tari Darwis yang dikembangkan Habib Muhammad memang memberikan manfaat langsung bagi yang melakukannya. Manfaat itu bahkan menjadi hidup mereka terasa lebih nikmat. Kalau pengalaman saya pribadi, saya menari Darwis itu saya merasakan lebih tenang, lebih bisa konsentrasi. Saya mendapatkan manfaat itu di keluarga lebih enak, memberitahu anak lebih mudah mengontrol, diantaranya seperti itu. Olah fisik, olah mental dan emosi, serta olah spiritual membuat tarian ini tak sekadar indah, tetapi memberi manfaat transendental dalam mendekatkan diri pada Sang Pencipta. Habib Muhammad Syahab mengawalinya dengan majelis zikir. Zikir adalah sebuah metode spiritual untuk meningkatkan pemahaman pada keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjumpaannya dengan Darwis Dance mungkin adalah berkat tambahan bagi anggota komunitas zikir keraton. Kita kan sebelumnya ada proses zikir juga. Nah, proses zikirnya itu juga kita latih juga di rumah, dan di tari Darwisnya itu juga bisa menambah untuk proses lebih cepat. Nggak hanya sekedar tari Darwis. Jadi proses zikirnya saya juga latihan juga di rumah. Nanti ketika tari Darwis bisa lebih enak, bisa lebih menikmati gitu. Darwis Dance atau tari Darwis ini memang bukan sebuah ritual yang terkait dengan syariat dalam Islam. Tarian ini hanyalah kreasi salah seorang sufi ternama asal Turki. Intinya karena tari Darwis meningkatkan kesadaran spiritual seseorang ya. Karena tari Darwis kreatornya juga seorang sufi besar, yaitu Syekh Jalaluddin Rumi. Otomatis teknik itu cukup efektif ya, di samping mudah.
يا سيدي يا رسول الله يا Itu suatu kreasi dari seorang sufi di dalam menambah hasanah, berevolusi menuju dimensi yang lebih tinggi. Bibmu dan anggota majelis zikir keraton sangat yakin dengan manfaat tari darwis pada jiwa dan raga mereka. Orang seperti Abdul Rahman merasakan dengan melakukan tarian ini secara rutin, ia mampu menjaga kehidupannya untuk selalu mengingat Sang Pencipta. Justru saya kalau menari darwis, sadarnya saya semakin tinggi. Apa yang akan terjadi itu seolah-olah berjalannya itu sangat pelan, sehingga saya sangat jeli melihatnya. Ya meskipun kadang masih suka kelewat, kadang kan suka lupa, ndak ingat dengan Sang Halik misalnya ya. Tapi dengan latihan seperti itu, alhamdulillah pengalaman saya gitu. Tari darwis mudah diingat karena gerakan inti tarian ini adalah berputar. Kemudian kita berputar sebagaimana putaran orang yang sedang bertawaf di Ka'bah. Ini juga filosofi bahwa seluruh elektron itu mengelilingi inti atomnya. Nah, tarian darwis itu mengambil filosofi bumi kita pun berputar, tidak pernah berhenti, dan alam semesta juga semuanya berputar sesuai dengan garis edarnya masing-masing. Putaran tersebut sering disalahartikan oleh orang yang tak memahami kesenian ini. Banyak yang mengira bahwa para penari darwis berada dalam kondisi tidak sadar. Memang yang penting saya tekankan di sini, bahwa pada saat orang menari darwis itu sama sekali jauh dari kesurupan. Kadang-kadang masyarakat awam mengira orang kok bisa berputar-putar sampai lama ini pasti kesurupan. Kalau nggak kesurupan logikanya mana bisa tahan lama begitu. Jadi pada saat seseorang sedang menari darwis, kesadarannya justru semakin meningkat. Kita lebih sadar dengan sekeliling kita, semakin sadar. Nah, itu yang penting harus dipahami bahwa tari darwis sama sekali jauh dari kesurupan. Karena justru itu akan melatih kita menuju proses kita mengenal diri kita sendiri, benar-benar sadar bahwa siapa diri kita. Habib Muhammad dan setiap anggota Majelis Zikir Keraton berharap manfaat tari darwis dapat dirasakan oleh khalayak yang lebih luas. Dengan harapan, manfaat tarian ini menjadi salah satu metode bagi seorang untuk memahami dirinya sendiri sebelum mencoba memahami orang lain. Dari komunitas kami memang punya harapan mudah-mudahan tari darwis ini semakin digemari khususnya oleh generasi muda. Jadi harapan kami mudah-mudahan generasi kita ini lebih mencintai tari darwis yang merupakan kesenian tapi sekaligus bisa menambah
kesadaran untuk menjadi lebih baik. Karena tari Dewaris bukan hanya sekedar kesenian, tapi seperti saya katakan tadi merupakan olah fisik, olah seni, olah spiritual, dan olah emosi dan mental ya, sehingga membuat kita jadi kesabaran kita lebih bagus, kita lebih punya rasa simpati kepada orang lain, dan lebih punya rasa cinta kasih kepada sesama. Mungkin inilah salah satu cara bagi kita untuk menjadi mukmin, muslim yang baik yang diciptakan sebagai pengemban amanah, memberi rahmat untuk semesta.